Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai akuntansi dana cadangan dan aset lainnya. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Diana Santika Dewi, NPM 10. Yang kedua Rizkina Rahmalia, NPM 16. Yang ketiga Sherina, NPM 26. Dan yang keempat Tiaranti Rama, NPM 31. Definisi dana cadangan mengacu pada PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 65. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Klasifikasi dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya, sebagai contoh di bawah ini. Yang pertama, dana cadangan pembangunan jembatan. Yang kedua, dana cadangan pembangunan gedung. Yang ketiga, dana cadangan pembangunan waduk. Yang keempat, dana cadangan penyelenggara pilkada. Dan yang kelima, dana cadangan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional. Pihak terkait, pejabat penata usahaan keuangan, PPKD atau PPK-PPKD, dan pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD. Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPK-PPKD memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, mencatat transaksi atau kejadian dana cadangan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Dan yang kedua, memposting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian dana cadangan ke dalam buku besar masing-masing rekening. PPKD memiliki tugas yang pertama menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan atau konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD. Dan yang kedua, menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lain yang pertama, Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan. Yang kedua, SP2DLS sebagai dokumen pencairan atau transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan. Yang ketiga, dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah. Yang kelima, nota kredit dokumen hasil pengelolaan dana cadangan. Dan yang keenam, dokumen lainnya. Pengakuan. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pengukuran. Pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2DLS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal hasil pengelolaan dana cadangan, misalnya berupa jasa giro atau bunga, diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai pendapatan LRA dalam pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jasa giro atau bunga cadangan, hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Pencairan dana cadangan. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran, maka PUD akan membuat surat perintah pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Pengungkapan. Pengungkapan dana cadangan dalam catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dasar hukum. Yang kedua, tujuan pembentukan dana cadangan. Yang ketiga, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan. Yang keempat, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan. Yang kelima, sumber dana cadangan. Dan yang keenam, tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan. Selanjutnya, aset lainnya aset tak berwujud. Definisi yaitu hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari kepemilikan suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki
wujud fisik tertentu. Bukti kepemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Aset tak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta memiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, macam-macam aset tak berwujud, antara lain yang pertama ada goodwill, yang kedua hak paten atau hak cipta, yang ketiga royalti, yang keempat software komputer, yang kelima lisensi dan franchise, yang keenam hasil kajian atau penelitian yang dapat memberikan manfaat jangka panjang, yang ketujuh aset tak berwujud lainnya, dan yang terakhir aset tak berwujud dalam pengerjaan. Berikutnya, pengakuan. Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud, harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas atau kegiatan tersebut telah memenuhi yang pertama, definisi dari aset tak berwujud. Kedua, kriteria pengakuan. Nah, aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada atau dinikmati oleh entitas. Yang kedua yaitu biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, pengukuran. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan, dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari 1. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat. Yang kedua, setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Selanjutnya, tagihan penjualan angsuran. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contohnya, tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Selanjutnya, tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara atau pegawai negeri, bukan bendahara, dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara atau pegawai negeri, bukan bendahara tersebut, atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Selanjutnya ada kemitraan dengan pihak ketiga. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki. Masa kerjasama atau kemitraan adalah jangka waktu di mana pemerintah daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama atau kemitraan tersebut. Bentuk kemitraan sendiri ada 3. Yang pertama, bangun guna serah, yang kedua, bangun serah guna, dan yang ketiga, kerjasama pemanfaatan. Bangun guna serah atau biasa disingkat dengan BGS. Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak lain atau investor. Dengan cara, pihak lain atau investor tersebut mendirikan bangunan dan atau sarana lain beserta fasilitasnya, serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati atau masa konsensi. Dalam perjanjian ini, pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS atau bangun guna serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak lain atau investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari aset tetap. Selanjutnya ada bangun serah guna atau biasa disingkat dengan BSG.
Bangun seraguna atau BSG adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak lain atau investor dengan cara pihak lain atau investor tersebut mendirikan bangunan dan atau sarana lain beserta fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak lain atau investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak lain atau investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak lain atau investor untuk membangun aset tersebut. Selanjutnya ada kerjasama pemanfaatan atau disebut dengan KSP. Kerjasama pemanfaatan atau KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Selanjutnya, pengakuan kemitraan. Aset kerjasama atau kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama atau kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama atau kemitraan. Aset kerjasama kemitraan berupa gedung dan atau sarana beserta fasilitasnya. Dalam rangka kerjasama BSG diakui pada saat pengadaan atau pembangunan gedung dan atau sarana beserta fasilitasnya selesai dan siap digunakan atau dioperasikan. Klasifikasi aset hasil kerjasama atau kemitraan berubah dari aset lainnya menjadi aset tetap sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh kepala daerah. Lalu pengukuran kemitraan. Aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama atau kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama atau kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian. Dipilih yang paling objektif atau yang paling berdaya ujinya. Dana yang ditanamkan pemerintah daerah dalam kerjasama atau kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerjasama atau kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan. Dipilih yang paling objektif atau yang paling berdaya ujinya. Selanjutnya ada ilustrasi yang pertama. Mengenai tagihan penjualan angsuran. Diketahui pada tanggal 5 April 2014 dilakukan transaksi penjualan bangunan rumah dinas kepada pegawai pemerintah daerah. Nilai bangunan perolehan gedung tersebut adalah sebesar 500 juta rupiah. Akumulasi penyusutan sebesar 450 juta rupiah dan telah disetujui untuk dilakukan pembayarannya lewat angsuran selama 5 tahun dengan nilai penjualan tagihan penjualan angsuran sebesar 50 juta rupiah. Maka untuk jurnal LO atau laporan operasionalnya adalah akumulasi penyusutan di debit sebesar 450 juta, tagihan penjualan angsuran di debit sebesar 50 juta, dan gedung dikredit sebesar 500 juta. Sedangkan untuk jurnal RRA-nya adalah tidak ada jurnal. Selanjutnya, tuntutan ganti rugi. Pada tanggal 6 Agustus 2012, ditandatangani Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau SKTJM atas nama Luna atas tuntutan ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Jangka waktunya pelunasan selama 24 bulan. TGR akibat hilang sebuah sepeda motor dengan nilai perolehan sebesar 20 juta rupiah dengan akumulasi penyusutan sebesar 10 juta rupiah. Maka jurnal laporan operasionalnya yaitu akumulasi penyusutan debit 10 juta rupiah, tagihan penjualan angsuran debit 5 juta rupiah, kerugian atas kehilangan aset tetap debit 5 juta rupiah pada gedung kredit 20 juta rupiah.
Untuk jurnal RLA-nya adalah tidak ada jurnal. Selanjutnya, Bangun Guna Serah atau BGS. Pada tanggal 5 Juli 2012 dilakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemanfaatan tanah pemerintah, di mana dalam tanah tersebut akan dibangun fasilitas olahraga terpadu. Nilai tanah tersebut sebesar 5 miliar rupiah. Fasilitas olahraga terpadu tersebut akan dikelola selama 10 tahun oleh pihak ketiga, dan pada akhir tahun ke-10 aset tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Jurnal atas transaksi Bangun Guna Serah atau BGS adalah, maka jurnal laporan operasionalnya yaitu kemitraan dengan pihak ketiga debit sebesar 5 miliar rupiah pada tanah kredit 5 miliar rupiah. Maka jurnal untuk LRA-nya tidak ada jurnal. Selanjutnya, Bangun Serah Guna atau BSG. Pada tanggal 12 Februari 2012, dilakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemanfaatan tanah pemerintah, di mana dalam tanah tersebut akan dibangun fasilitas olahraga terpadu. Nilai tanah tersebut sebesar 5 miliar rupiah. Pada tanggal 3 November 2012, fasilitas olahraga selesai dibangun dan kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah dibebani kewajiban jangka panjang sejumlah 1 miliar rupiah. Pada tanggal 10 November 2012, dibuat perjanjian kerjasama dan didapat informasi fasilitas olahraga akan dikelola selama 5 tahun oleh pihak ketiga. Maka jurnal LO-nya yaitu kemitraan dengan pihak ketiga debit sebesar 6 miliar rupiah pada tanah kredit 5 miliar rupiah dan utang jangka panjang kredit sebesar 1 miliar rupiah. Untuk jurnal RA-nya tidak ada jurnal. Selanjutnya, aset tak berwujud. Pada tanggal 5 September 2012 dilakukan pembuatan sistem software akuntansi keuangan daerah bekerjasama dengan konsultan IT seharga 500 juta rupiah dan telah dilakukan pembayaran dengan SPMLS nomor 4545 dan SP2D nomor 888. Jurnal atas transaksi aset tak berwujud yaitu untuk jurnal laporan operasionalnya yaitu aset tak berwujud debit 500 juta pada kas di kas daerah kredit 500 juta rupiah. Untuk jurnal RLA-nya yaitu belanja modal aset tak berwujud debit sebesar 500 juta rupiah pada kredit estimasi perubahan SAL sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya, aset lain-lain. Berdasarkan data dari pengelola barang, didapat informasi bahwa gedung kantor dinas Pamong Praja sudah tidak digunakan lagi atau dihentikan penggunaannya karena dinas Pamong Praja telah menempati kantor baru. Berdasarkan data yang ada dalam neraca, nilai gedung kantor tersebut sebesar 300 juta rupiah. Jurnal atas transaksi aset lain-lain atau aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yaitu untuk jurnal LO-nya yaitu aset lain-lain debit sebesar 300 juta rupiah pada gedung kredit 300 juta rupiah. Untuk jurnal RLA-nya yaitu tidak ada jurnal. Selanjutnya, latihan. Yang pertama, tanggal 23 Mei 2013, berdasarkan surat keputusan Wali Kota Penuh Impian nomor 8 tahun 2012 tentang pencairan dana cadangan, pemerintah daerah mencairkan dana dari rekening dana cadangan pembangunan gedung serbaguna sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Pembangunan gedung tersebut akan segera dimulai. Maka jurnal laporan operasionalnya yaitu kas di BUD debit sebesar 1 miliar 500 juta rupiah pada dana cadangan kredit sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal RLA-nya yaitu Silpa debit sebesar 1 miliar 500 juta rupiah pada penerimaan pembiayaan kredit sebesar 1 miliar 500 juta dan dana cadangannya 0 kredit.
Selanjutnya nomor 2. Pada tanggal 18 Maret 2013 dilakukan penjualan mobil dinas kepada pegawai Pemda. Nilai bangunan diperoleh mobil dinas sebesar 250 juta rupiah. Akumulasi penyusutan sebesar 200 juta rupiah dan telah disetujui untuk dilakukan pembayarannya lewat angsuran selama 5 tahun dengan nilai penjualan angsuran sebesar 50 juta rupiah. Buatlah jurnal pada tanggal 18 Maret 2013. Untuk jurnal LO-nya yaitu akumulasi penyusutan debit sebesar 200 juta rupiah, tagihan penjualan angsuran sebesar debit 50 juta rupiah pada mobil dinas, kredit sebesar 250 juta rupiah. Untuk jurnal LRA-nya tidak ada jurnal. Selanjutnya 3. Pada tanggal 6 Agustus 2012 ditandatangani surat ketetapan tanggung jawab mutlak atau SKTJM atas nama Utari atas tuntutan ganti rugi sebesar Rp7.500.000. Jangka waktu pelunasannya selama 36 bulan. Tuntutan ganti rugi akibat hilang sebuah sepeda motor dengan nilai perolehan sebesar 15 juta rupiah dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.500.000. Buatlah jurnal tanggal 6 Agustus 2013. Untuk jurnal LO-nya yaitu akumulasi penyusutan debit sebesar 2.500.000, tuntutan ganti rugi debit 7.500.000, kerugian atas kehilangan debit 5 juta, aset tetap debit 0 pada dana cadangan kredit sebesar 15 juta rupiah. Untuk jurnal LRA-nya tidak ada jurnal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita diberikan kesehatan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.